Bab 671 Waktu tidak menunggu siapapun. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Hari di mana William dan Chiffon akan meninggalkan menara telah tiba. Karena lantai Asgard tidak memiliki penjaga, William telah memberikan peran itu kepada James. Menara Babilonia telah mengakui keputusan Half-Elf dan memberikan James kekuasaan administratif. Saat ini, James memiliki wewenang yang sama dengan penjaga menara lainnya, dan memiliki kendali penuh di lantai 51. William juga telah membawa James ke dalam wilayah 1000 binatang miliknya dan memperkenalkan kawanan dan legiunnya kepada kakeknya. James tidak menyangka bahwa cucunya memiliki pasukan bergerak yang siap sedia, yang membuatnya memandang William dengan cara baru. Namun, keterkejutannya tidak berakhir di situ. William juga telah mengungkapkan bahwa ia telah secara resmi mengambil alih jabatan ayahnya sebagai penakluk penjara bawah tanah, yang membuat James hampir tersedak air liurnya. Meskipun aku sudah curiga, mendengarnya darimu tetap saja membuat perbedaan. James mendesah sambil menatap cucunya dengan kagum. Will, pastikan untuk membatasi pengetahuan ini kepada orang-orang yang kau percaya. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan membuat masalah untukmu. Kakek, meskipun aku tidak memberitahu siapapun bahwa aku adalah penakluk Dungeon yang baru, mereka tetap akan mengincarku karena prestasiku, jawab William. Aku memang sehebat itu. James tertawa karena memang begitulah adanya. William telah melakukan banyak hal dengan angkuh dan semua orang kini tahu namanya. Bahkan tanpa gelar penakluk Dungeon, dia adalah orang yang mudah diincar di mata semua orang. Sudah terlambat untuk bersikap rendah hati ketika semua orang memperhatikan setiap gerakannya. Apakah ada hal lain yang kalian sembunyikan dariku? Tanya James. William menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Mereka akan segera tiba. Tunggu saja sebentar lagi, kakek. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut William, dua wanita cantik muncul begitu saja. James tersenyum dan merentangkan tangannya lebar-lebar. William terkejut ketika Putri Sidoni dengan senang hati melompat ke pelukan James, sambil memanggilnya kakek. Tanpa sepengetahuan William, James dan Putri Sidoni memiliki hubungan yang baik. Setelah mengetahui bahwa putri dari kerajaan Frisia telah menipu cucunya untuk menjadi tunangannya, kesan James terhadap Putri Sidoni meningkat pesat. Setelah sang putri diam-diam pergi menemuinya untuk menjembatani hubungan mereka lebih dekat, kesan pria tua itu menjadi lebih tinggi. Jelas, putri yang cantik itu menginginkan gen baik keluarga mereka, dan James lebih dari senang untuk mengikat William dan membiarkan sang putri menikah dengannya dengan restunya. Untungnya, William adalah orang yang bijaksana. Dia memberi kesempatan kepada putri yang cantik itu untuk menjadi kekasihnya. Karena itu, James dan Putri Sidoni untuk sementara mengesampingkan rencana pernikahan tak sengaja mereka dan membiarkan hubungan antara Half-Elf dan sang putri berkembang secara alami. Senang melihatmu sehat, kata James. Berapa lama aku harus menunggu untuk menggendong cucu-cucuku? Putri Sidoni melirik William sebentar sebelum memberikan jawabannya. Jangan khawatir, kakek. Aku sedang mengusahakannya. Aku berjanji akan memberimu cucu-cucu yang sehat di masa depan. Aku akan menantikannya. Katakan saja padaku jika kau membutuhkanku untuk mengikat William. Tidak perlu, kakek. Darling sangat mencintaiku. Ashe menyaksikan adegan ini dengan ekspresi tercengang. Dia kemudian mendekati William dan memeluknya. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Meskipun Putri Duyung itu tidak mau mengakuinya, perasaannya terhadap William telah tumbuh lebih kuat saat mereka tidak dapat bertemu. William berbagi separuh hati Ashe, jadi dia bisa memahami perasaannya. Karena itu, dia mengecup lembut bibir Ashe, dan berjanji menggunakan telepati bahwa dia akan menebusnya segera setelah dia mengusir James dari wilayah 1000 binatang. James terkekeh melihat usaha William untuk menenangkan kekasihnya. Sama seperti Putri Sidoni, James sudah tahu tentang hubungan Ashe dengan William. Ia sangat tersentuh saat mengetahui bahwa Putri Duyung itu telah memberikan separuh hatinya kepada cucunya demi menyelamatkan nyawanya. Karena itu, ia memiliki kesan yang sangat baik tentang Ashe. Satu-satunya kekhawatiran James adalah kutukan yang memaksanya terperangkap dalam tubuh seorang anak laki-laki. Satu-satunya kabar baik adalah William meyakinkannya bahwa ada cara untuk mematahkan kutukan itu, dan untuk itu, ia perlu pergi ke Kekaisaran Kraetor di benua tengah. Si tua bangka itu tidak berusaha membujuk William agar membatalkan keputusannya karena ia yakin bahwa cucunya memiliki apa yang diperlukan untuk pergi ke tempat berkumpulnya semua kekuatan dunia.
Lelaki tua itu tahu bahwa apapun alasannya, William ditakdirkan untuk pergi ke benua tengah demi mencapai tahap yang lebih tinggi. Pengumuman di seluruh dunia membuktikan bahwa keputusannya benar, jadi dia sangat senang membantu cucunya mengelola wilayah yang baru saja dia peroleh, sementara dia menjelajahi benua tengah untuk melakukan hal-hal yang perlu dia lakukan. Putri Sidoni berdeham pelan, dan William serta Ashe menghentikan pertunjukan kasih sayang mereka di depan umum. Chiffon, yang berdiri di samping, hanya tersenyum saat dia menyaksikan pemandangan ini. Meskipun ada beberapa kesalahan, dia masih bisa memonopoli William selama sebulan, jadi hatinya tenang. Selain itu, dia sekarang adalah istri William. Tidak perlu bersaing untuk mendapatkan kasih sayang William, karena dia bisa merasakan betapa William mencintainya. Half-Elf telah memastikan bahwa rasa lapar Chiffon yang tak ada habisnya akan makanan dan cinta terpuaskan sepenuhnya. Menarik, James menyilangkan lengan di dadanya. Bagaimana dengan Wendy? Bisakah dia datang ke sini? William menggelengkan kepalanya. Aku akan menebusnya begitu aku kembali ke benua selatan. James menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia juga tahu bahwa Wendy telah menjadi istri pertama William, dan ini membuatnya sangat bahagia. Dia menyukai wanita cantik berambut pirang itu, yang tidak repot-repot menyembunyikan perasaannya terhadap William saat mengunjungi Lon. Kakek, karena aku adalah Floor Master, selama aku berada di benua tengah, aku punya cara untuk langsung pergi ke lantai Asgard, jelas William. Jika kalian membutuhkanku, minta saja Fort Master untuk mengirimiku pesan. Jika aku tidak sibuk dengan apapun, aku akan segera datang. James menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak akan meminta bantuan kalian. Sebelum aku lupa. Aku akan pergi ke Misty Sect pada tanggal yang dijanjikan. Lawrence dan aku berbicara dan kami akan menyelesaikan masalah selama pertarungan kalian dengan Rebecca. William tahu bahwa meskipun James dan Lawrence terkadang berselisih paham, mereka tetap berteman baik. Meskipun dia tidak berencana untuk menahan apapun saat melawan Rebecca, dia akan memastikan bahwa Rebecca tidak akan dipermalukan. Setidaknya itu yang bisa dia lakukan untuk Lawrence, dan juga gadis itu, yang menggunakannya sebagai tameng untuk menangkal calon pelamar. William memanggil Soleil dan menyerahkannya kepada Ashe. Ashe menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan pergi bersama Putri Sidoni untuk kembali ke Kekaisaran Kraetor. Chiffon tetap berada di wilayah 1000 binatang karena William tidak ingin meninggalkannya di Asgard. Dia hanya bisa bepergian sendiri. Menggunakan koneksinya dengan Soleil, jadi ini adalah satu-satunya cara bagi gadis berambut merah muda itu untuk bepergian bersamanya. Kakek, aku akan menemuimu di Sekte Misty, kata William sambil tersenyum. James menepuk bahu cucunya dan memberinya beberapa kata bijak. Meskipun kemenanganmu sebagian besar sudah pasti, jangan remehkan nenek-nenek tua dari Sekte Misty. James memperingatkan, aku yakin mereka akan menyiapkan sesuatu sebelum pertarunganmu dengan Rebecca. Tetap waspada dan awasi terus. William setuju dengan James. Dimengerti, kakek. Dengan tatapan penuh tekad, William menghilang dari lantai Asgard. Sekarang setelah ia menyelesaikan misi Amon, kini saatnya untuk pergi ke kuil untuk serangkaian tugas berikutnya yang telah disiapkan Amon untuknya. Jauh di atas menara Babilonia, seorang lelaki tua berjanggut panjang memandang ke arah Kekaisaran Kraetor dengan ekspresi tenang. Ia telah lama tahu bahwa prioritas William bukanlah membersihkan sisa lantai menara, tetapi ia tidak keberatan. Setiap orang ditakdirkan untuk bertarung di medan perang yang berbeda, tetapi semua sungai mengarah ke laut. Lakukan yang terbaik, si kecil, gumam lelaki tua itu. Waktu tidak menunggu siapapun. Kau melakukannya dengan baik, kata Amon dengan senyum ramah di wajahnya. Sejujurnya, aku tidak berharap kau menyelesaikan misi itu. Malah, aku berharap kau akan terjebak di sana selamanya. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ia telah melalui banyak kesulitan, tidak ada satupun yang mudah. Tetapi lantai 51 benar-benar merupakan salah satu pertempuran terberat yang pernah ia hadapi dalam hidupnya. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengirimku ke Menara Babilonia, yang mulia, jawab William. Karena kau, aku dapat menikahi seorang istri yang cantik, dan juga mengingat banyak hal. Amon meletakkan sisi wajahnya di atas kepalan tangannya yang tertutup dan menatap William dengan penuh minat. Meskipun ia kesal dengan William, itu tidak berarti ia tidak dapat menghargai pencapaian yang telah diraihnya.
Yang tidak diketahui Amon adalah bahwa meskipun William telah memperoleh banyak hal dengan menyelesaikan lantai 51 menara, remaja berambut merah itu juga telah kehilangan banyak hal penting baginya. Sekarang, saatnya bagimu untuk melakukan misi kedua, kata Amon. Kau akan bertarung dengan tunangan masa kecilmu, kan? Sudut bibir William berkedut karena dia bisa merasakan sarkasme yang keluar dari suara Amon. Namun, dia memutuskan untuk bermain saja untuk saat ini dan menuruti perintah dewa di depannya. Dengan begitu, Amon mungkin akan membuat misinya sedikit lebih mudah. Ya, Yang Mulia, jawab William. Aku akan bertarung dengannya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Amon menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, misimu berikutnya adalah mengalahkannya dalam pertandinganmu. Namun, ada syaratnya. Markis Agung Neraka mengangkat jarinya saat dia memandang William dengan dingin. Dia mengerti bahwa Rebecca tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan William dalam kondisinya saat ini, jadi dia memutuskan untuk membuat segalanya sedikit lebih menarik. William meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil menunggu Amon menyebutkan kondisinya. Kau tidak diperbolehkan untuk melompat ke Saint Rank saat bertarung melawannya, kata Amon sambil tersenyum. Saat kekuatanmu melampaui ambang batas itu, misimu akan langsung gagal. Itu artinya aku tidak akan mencabut kutukan pada ST, Ian, dan Ishak. William mengerutkan kening. Awalnya ia ingin segera menyelesaikan pertempuran, tetapi dengan pembatasan ini, ia tidak akan dapat mengaktifkan kartu trump-nya. Half-Elf itu tidak khawatir untuk bertarung melawan Rebecca, bahkan tanpa menggunakan Heroic Avatar dan Job Class Einherjar-nya. Namun, ia khawatir Mystisek akan mempermainkannya selama pertempuran, yang akan membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya untuk menang. Jika ia mampu menggunakan kartu asnya, William yakin bahwa ia akan mampu menghadapi apapun yang mereka lemparkan kepadanya. Sekarang setelah ia memiliki batasan ini, ia perlu membuat rencana untuk menjamin kemenangannya. Ini adalah pertempuran penting baginya. Ia tidak mampu untuk kalah. Saya mengerti, Yang Mulia, jawab William. Akan seperti yang Anda katakan. Bagus. Sekarang, lanjutkan sekarang. Masih ada beberapa minggu lagi sebelum pertempuran yang ditakdirkan untuk Anda. Pastikan untuk melakukan yang terbaik untuk menang. Saya akan melakukan yang terbaik. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Amon memperhatikan saat William menghilang dari kuil. Half-Elf itu telah menggunakan Soleil untuk langsung berteleportasi ke Akademi Silverwind setelah pertemuannya dengan Dewa Pelindung Kekaisaran Kreator. Marquise of Hell bertahan sedikit lebih lama sebelum ia menghilang dari kuil. Beberapa menit kemudian, ia muncul kembali di Kastil Astrid dan menemukan saudara kembarnya sedang minum teh di taman. Saya agak terkejut, saudaraku, kata Astrid sambil meletakkan cangkirnya di atas meja. Kupikir kau akan mempersulitnya, tetapi ternyata kau menahan diri untuk tidak melakukannya pada misi berikutnya. Katakan padaku, apa yang membuatmu berubah pikiran? Amon duduk di seberang saudara perempuannya dan dengan santai mengambil cangkir teh yang seharusnya diminumnya. Setelah menyesap beberapa teguk teh spesial Astrid, dia meletakkannya kembali di atas meja sebelum menjawab saudara kembarnya. Aku tidak mempersulitnya, ini benar, Amon mengangguk. Kali ini, aku melakukannya dengan adil. Lily datang mengunjungiku lebih awal, dan mengancam akan memukulku dengan tongkat permen jika aku membuat ujian berikutnya menjadi sangat sulit. Lilith adalah teman Amon jadi dia tidak ingin merusak hubungan dengannya. Selain itu, William baru saja kembali dari misi yang sulit, jadi dia memutuskan untuk menenangkan Dewi Loli sebelum meningkatkan kesulitan misi berikutnya. Astrid mengerutkan kening tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Fakta bahwa William berhasil menyelesaikan lantai 51 juga membuatnya meningkatkan kesannya terhadap bocah itu. Dalam benaknya, dia dengan enggan mengakui bahwa William memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi kekasih muridnya. Kedua dewa itu meminum teh mereka dalam diam. Semenit kemudian, keduanya melihat ke tempat di mana siklus reinkarnasi berada. Kedua dewa itu mengerutkan kening karena mereka telah mendengarnya dengan jelas. Hancurnya sebuah dunia, dan hancurnya salah satu portal merah yang tergantung di langit siklus reinkarnasi. Itu yang ke-9 tahun ini, kata Amon sambil meletakkan cangkir tehnya kembali di atas meja. Apakah orang-orang itu tidak pernah berlibur? Astrid mendesah dan terus meminum tehnya. Ini adalah siklus kematian dan kelahiran kembali, kata Astrid lembut. Bahkan para dewa pun tidak terkecuali dari aturan ini. Amon menganggukkan kepalanya dengan enggan. Ini memang bagian dari siklus.
Namun, untuk beberapa alasan, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Para dewa penghancur menjadi sangat aktif akhir-akhir ini. Meskipun mereka menghadapi pertentangan keras di setiap dunia yang mereka kunjungi, mereka masih mampu melaksanakan tugas mereka tanpa gagal. Dalam hal ini, Amon hanya mengagumi mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, ia juga takut pada mereka. Ia melirik adiknya, yang sedang minum teh dengan tenang. Jika bukan karena fakta bahwa ia adalah saudara kembarnya, ia tidak akan mampu menyadari perubahan halus dalam tingkah laku dan ekspresinya. Amon hendak mengatakan sesuatu, tetapi menahannya di detik terakhir. Ia tahu bahwa itu sia-sia, jadi ia memutuskan untuk menyimpan perasaannya sendiri. Setelah menghabiskan minumannya, ia mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya dan kembali ke istananya di neraka, meninggalkan Astrid sendirian dalam pikirannya. Kau tak bisa melawan sesuatu yang tak terelakkan, kata Astrid lembut sambil menuang teh lagi untuk dirinya, tapi, perjuangan terakhir tetap layak untuk ditonton. Di saat kematian, kehidupan bersinar paling terang. Begitu William tiba di kamarnya setelah kunjungannya dari kuil Amon, dia mendapati dirinya disekap oleh 3 gadis cantik dan diculik ke wilayah 1000 binatang. Putri Sidoni menahan diri karena dia tahu William memiliki hal-hal mendesak yang harus diselesaikan, tetapi dia sudah mencapai batasnya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan dan mengundang Ashe dan Chiffon untuk bekerja sama dengannya. Meskipun dia cemburu karena gadis berambut merah muda itu telah menikah dengan William sebelum dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nasi sudah dimasak, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan bahwa orang berikutnya yang akan dinikahi William adalah dia. Agar itu terjadi, dia telah mendesak kakeknya, Kaisar Leonidas, untuk mengumumkan pernikahan mereka di depan umum dan memastikan bahwa half-elf itu tidak akan dapat melarikan diri, bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Tenanglah, gadis-gadis, kata William setelah dia dilempar ke tempat tidur seperti pangsit yang diikat. Aku tidak akan kemana-mana. Mari kita lakukan ini dengan benar, oke. Putri Sidoni tidak mendengarkannya dan menerkamnya setelah berubah menjadi sucubus. Sudah lebih dari sebulan sejak keilahiannya ditekan, dan dia benar-benar berada pada batasnya. Ashe dan Chiffon tidak ingin ditinggalkan, jadi mereka bergabung dengan Sidoni dan menyerang William, meninggalkannya, dan Will kecil, tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Beberapa jam kemudian, napas lembut 3 gadis cantik yang tertidur meresap ke dalam ruangan. Putri Sidoni berbaring di sisi kiri William dan memegang lengannya saat dia tidur. Ashe berbaring di sisi kanannya, dan juga memegang lengannya. Bagaimana dengan Chiffon? Dia berbaring di atas William dengan kepalanya bersandar di dadanya. Air liur si rakus kecil menggenang di dada William saat dia tidur dengan ekspresi puas di wajahnya. Half-elf itu juga tertidur lelap karena gadis-gadisnya telah meremasnya hingga Will kecil pingsan karena kelelahan. Dia tidak menolak rayuan kekasihnya karena dia juga ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Hanya tinggal beberapa minggu lagi sebelum ia harus pergi ke pegunungan Savaden, tempat markas besar Sekte Misti berada. Karena Amon telah memberinya syarat, ia harus menaikkan level kelas pekerjaannya dalam waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi apapun. Ia tidak tahu seberapa kuat Rebecca, tetapi ia yakin lawannya masih belum mencapai Sein Rank. Selama ia tidak melawan Sein, William memiliki keyakinan untuk mengalahkan siapapun dalam pertarungan 1 lawan 1, kecuali Master ke-6-nya, Chloe. Tanda pisah tanda hubung. Tenang saja, dengan artefak berharga sekte kita, Rebecca akan mampu meningkatkan kekuatannya hingga ke Sein Rank dalam sekali jalan, Master Sekte meyakinkan para tetua sekte. Tidak hanya itu, Yang Mulia, Meredith, telah menyetujui permintaan kita. Dengan bantuannya, peluang Rebecca untuk menang telah meningkat drastis. Semua tetua sekte Misti menganggukkan kepala mereka. Beberapa dari mereka menghela napas lega dalam hati mereka karena pencapaian William memberi mereka tekanan tak terlihat yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tertekan? Murid inti mereka akan bertarung melawan keajaiban terkuat dari generasi muda. Semua faksi yang kuat dan berpengaruh di benua itu sekarang bersiap untuk mengunjungi sekte mereka untuk hari pendirian mereka. Mereka yang datang dari jauh telah memulai perjalanan mereka beberapa minggu yang lalu. Ini untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terlambat untuk hiburan yang mereka harapkan untuk dilihat. Lebih dari segalanya, Sekte Misti tidak ingin menjadi bahan tertawaan semua orang di benua tengah.
Ini adalah sesuatu yang harus mereka hindari apapun yang terjadi. Berapa peringkat Rebecca saat ini? Thea, Master Sekte Mistisek, bertanya kepada Eleanor. Master Rebecca telah memperhatikan dengan saksama kemajuan Rebecca dan dia cukup puas dengan peringkatnya saat ini. Saat ini, Rebecca baru saja menembus lingkaran ketujuh, jawab Eleanor. Dia saat ini sedang menstabilkan peringkatnya sebagai persiapan untuk duelnya dengan William. Catatan penulis, penyihir lingkaran ketujuh setara dengan peringkat Adamantium Centennial. Perhatikan bahwa seorang penyihir lebih kuat dari seorang prajurit biasa. Jika penyihir bertarung dengan orang-orang dengan peringkat yang sama, peluang mereka untuk menang sangat tinggi. Thea menganggukkan kepalanya. Meskipun itu tidak terlihat di wajahnya, dia juga puas dengan perkembangan Rebecca. Hanya ada segelintir individu yang dapat mencapai peringkat itu di kelompok usianya, yang membuktikan bahwa kecakapan sihirnya benar-benar luar biasa. Setelah dia menstabilkan peringkatnya, berikan dia artefak sekte, perintah Thea. Ajari dia cara menggunakannya dengan benar, jadi dia akan kompeten saat menggunakannya dalam duelnya. Eleanor menganggukkan kepalanya. Serahkan tugas ini padaku, Master Sekte. Aku tidak akan mengecewakanmu. Seharusnya begitu, jawab Thea tegas. Kegagalan bukanlah pilihan. Pastikan juga untuk memberitahu para penjaga untuk membawa 30 kristal salju kelas tinggi, dan menyebarkannya di sekitar arena. Itu akan memperkuat kekuatan sihir es dan memastikan bahwa Rebecca akan menang. Petik 2. Itu akan dilakukan sesuai perintahmu, Kepala Penjaga berjanji. Master Sekte, aku punya usulan. Thea mengangguk. Bicaralah. Kepala sipir tersenyum saat memberikan sarannya. Karena pertempuran tidak dapat dihindari, bagaimana kalau kita menaikkan taruhan dan memaksa William untuk bertaruh dengan kita? Thea mengerutkan kening tetapi dia masih menunggu kepala sipir menyelesaikan penjelasannya. Melihat perhatian semua orang tertuju padanya, kepala sipir merasa gembira. Dia baru memikirkan ide ini beberapa menit yang lalu, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin menarik ide itu. Karena itu, dia memutuskan untuk mengajukan usulan kepada Thea dan melihat apakah dia juga akan mempertimbangkan ide ini untuk keuntungan sekte. Mari kita minta dia bertaruh dengan kita, kata kepala sipir. Jika dia menang, dia dapat meminta sekte kita melakukan 3 hal untuknya. Terlepas dari apapun itu, selama itu tidak melanggar moral kita akan menyetujuinya. Sebagai imbalannya, jika dia kalah, dia akan memberi kita kepemilikan salah satu lantai Babilonia yang saat ini berada di bawah komandonya. Karena kita melakukan yang terbaik untuk memastikan kemenangan Rebecca, mengapa tidak mengambil untung darinya juga? Bagaimana menurutmu, Ketua Sekte? Para tetua Sekte Misti terkejut dengan keberanian kepala sipir. Beberapa dari mereka terkesiap kaget, sementara yang lain tetap diam, merenungkan pro dan kontra dari usulannya. Thea juga tergerak oleh kata-kata kepala sipir. Memiliki satu lantai di Menara Babilonia sama saja dengan memiliki seluruh kerajaan. Jika sekte misti mereka dapat memilikinya, maka gengsi dan status mereka akan meningkat di antara rekan-rekan mereka. Biarkan aku memikirkan ini selama beberapa hari, jawab Thea. Untuk saat ini, mari kita akhiri pertemuan kita dan lanjutkan tugas kita. Aku meminta para tetua untuk mengawasi persiapan agar kita tidak malu di depan tamu-tamu kita. Kepala sipir, tolong, pastikan keamanan kita cukup untuk menangani masuknya orang dan mencegah siapapun melakukan kejahatan apapun selama mereka tinggal. Aku memberi wewenang kepadamu untuk berurusan dengan penjahat sesukamu. Para tetua dan kepala sipir menganggukkan kepala sebelum meninggalkan ruangan. Thea tetap tinggal di belakang sambil merenungkan kemungkinan memiliki salah satu lantai Babilonia. Dia tidak tahu seberapa kuat William, tetapi dia yakin bahwa persiapan yang mereka pikirkan akan cukup untuk menghadapinya. Di suatu tempat di pegunungan Aberdeen, makhluk agung membuka matanya sebentar. Itu adalah penjaga sekte misti, dan makhluk yang telah berada di benua tengah selama ribuan tahun. Setelah memindai wilayah kekuasaannya, makhluk itu sekali lagi menutup matanya untuk tidur. Badai salju yang kuat muncul entah dari mana dan menutupi pegunungan dengan tabir putih. Bagi para anggota sekte misti, badai salju itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Bagi yang lain, pemandangan ini sudah cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Karena yang tidur di puncak pegunungan Aberdeen adalah makhluk tua. Tidak peduli seberapa ganas badai salju bertiup, ia tidak takut pada dingin ketika Gilbert mengetahui bahwa William tiba-tiba muncul di akademi.
ia segera memberitahu Kaisar Leonidas dan Efeksius tentang kedatangannya. Keduanya tidak membuang waktu dan segera pergi ke Akademi Silverwind, tetapi ketika mereka tiba, tidak ada jejak William, Ashe, Chiffon, atau Putri Sidoni yang terlihat. Di mana dia? Kaisar Leonidas bertanya kepada Gilbert yang sedang menunggu kedatangan mereka. Gilbert mendesah dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia bertemu dengan Putri Sidoni, dan pengikutnya, Ian. Kupikir mereka hanya akan bertemu sebentar, jadi aku memutuskan untuk memberi mereka ruang. Setelah beberapa jam, aku pergi mencarinya, tetapi aku tidak dapat menemukan mereka bertiga dimanapun. Kaisar Leonidas mengerutkan kening, tetapi dia merasa William akan muncul cepat atau lambat, jadi dia memberitahu Gilbert untuk tetap waspada, dan menunggu bocah itu kembali ke akademi. Kenneth dan Lilith juga mendengar tentang berita itu dan segera pergi ke akademi untuk mencarinya juga. Namun, mereka keluar dengan tangan kosong. Mereka tidak menyadari bahwa Half-Elf itu dengan berani bertarung dengan gadis-gadisnya di Thousand Beast Domain, dan saat ini sedang dihujani dengan serangan yang akan membuat semua pemuda di Kekaisaran Kreator iri. Meskipun Kaisar Leonidas dan Efeksius meninggalkan akademi, Kenneth dan Lilith memutuskan untuk tetap tinggal. Karena mereka sekarang menjadi tamu resmi Kekaisaran Kreator, Gilbert memperlakukan mereka dengan baik dan memberikan akomodasi kepada mereka berdua sambil menunggu William. Keesokan harinya, William akhirnya muncul di akademi. Karena pengumuman di seluruh dunia, semua siswa menyadari prestasi yang telah dilakukannya. Para profesor akademi mengadakan pertemuan sehari setelah pengumuman, dan memutuskan untuk memberitahu siswa mereka tentang Menara Babilonia. Awalnya, mereka mengira bahwa prestasi William bukanlah hal yang besar. Namun, setelah mengetahui sejarah menara dan lantai 51, remaja berambut merah itu tiba-tiba menjadi idola mereka. Gilbert juga sangat bangga. Terlepas dari apa yang dikatakan orang, William adalah siswa akademinya di atas kertas. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa anak ajaib terkuat di dunia terdaftar di akademinya. Hehehe, semua akademi lain dapat bersaing untuk mendapatkan tempat kedua. Karena itu, ia mengajukan kenaikan gaji, yang membuat Kaisar Leonidas memutar matanya. Namun, gaji tambahan itu disetujui, yang membuat Half-Elf itu semakin menyenangkan di mata Gilbert. Kau melakukannya dengan baik, William. Gilbert memuji anak laki-laki yang duduk di depannya. Kau membuat akademi bangga. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, kepala sekolah. Saran yang kau berikan sangat membantuku. Aku tahu, jawab Gilbert dengan ekspresi puas di wajahnya. Tanpa bantuanku, kau tidak akan bisa mencapai apa yang kau lakukan. William menatap lelaki tua yang tidak tahu malu itu dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Ia hanya bersikap rendah hati, tetapi kepala sekolah telah memutuskan untuk memuji dirinya sendiri, dan memuji dirinya sendiri karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku hanya bersikap sopan, oke. Mengapa kau bersikap begitu puas? Apakah kau yang melawan Belial? William sangat tergoda untuk meludahi lelaki tua itu untuk menjatuhkannya, tetapi memutuskan bahwa itu tidak sepadan. Gilbert masih menjadi kepala sekolah akademi, jadi ia memutuskan untuk membiarkan lelaki tua itu bersikap tidak tahu malu untuk sementara waktu. Kemana kau pergi kemarin? Gilbert bertanya. Yang mulia dan yang mulia datang ke sini secara pribadi untuk menemuimu, tetapi kau tidak terlihat dimanapun. Aku memeriksa perangkat pemantauan akademi, tetapi aku tidak melihatmu meninggalkan akademi. Bagaimana kau melakukannya? William berdeham karena ia teringat adegan memalukan saat ia dijepit oleh ketiga kekasihnya. Dia seharusnya bertemu dengan Gilbert setelah mengunjungi kuil Amon dan berterima kasih atas bantuannya, tetapi dia diculik oleh Putri Sidoni. Saya punya beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi saya memutuskan untuk menyelinap keluar dari akademi, jawab William. Apakah Yang Mulia mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Ya, dia mengatakan bahwa kalian berdua perlu bicara, jadi jangan tinggalkan akademi untuk saat ini. Dimengerti. Gilbert sangat penasaran, jadi dia mendesak William untuk memberitahu dia seperti apa persidangan di lantai 51. Half-Elf itu merasa tidak ada salahnya memberitahu Gilbert beberapa hal tentang lantai iblis, jadi dia menceritakan kisah setengah kebenaran dan kebohongan kepada kepala sekolah akademi. William tidak menyebutkan apapun tentang dia dan Chiffon yang akan menikah. Si rakus kecil itu mengatakan bahwa mereka harus merahasiakannya untuk saat ini. Satu-satunya orang yang tahu adalah kekasihnya, kakeknya,
Ezio, Vlad, dan Celeste. Chiffon tidak ingin berita itu sampai ke benua iblis karena dia ingat bahwa ayahnya membenci nama keluarga Ainsworth. Dia baru mengingat informasi ini setelah tinggal di lantai Asgard selama beberapa minggu. Tentu saja, dia juga memberitahu William tentang masalah ini, tetapi William hanya menganggukkan kepalanya. Half-elf itu tidak menganggapnya masalah besar karena dia mengira kakeknya dan ayah Chiffon pernah bertemu di masa lalu. Setelah hampir mati karena bertemu Cernunnos, Half-elf itu yakin bahwa kakeknya telah membuat banyak musuh ketika dia masih muda dan masih aktif menjelajahi dunia Hestia. William juga tidak takut pada ayah Chiffon. Dia sudah tahu nama dan wajah bajingan itu, berkat iblis hati milik Chiffon. Half-elf itu telah menambahkan Luciel ke dalam daftar orang-orang yang akan dihajarnya di masa mendatang. Kau beruntung, kata Gilbert sambil menatap William dengan ekspresi serius. Jika Chiffon tidak ada di sana, peluangmu untuk menang akan sangat tipis. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Setelah merasakan sendiri kekuatan Devor Divinity milik Chiffon, remaja berambut merah itu menyadari bahwa dia adalah kutukan bagi semua wilayah bertipe domain. Selama Chiffon membuka mulutnya, seluruh lantai akan ditelan bulat-bulat. Tidak ada cara untuk menangkis dan melarikan diri dari serangan. Ini, satu-satunya pilihan yang dimiliki adalah meninggalkan lantai itu secepat mungkin, sebelum mereka tersedot ke dalam mulutnya, dan tidak akan pernah muncul lagi. Gilbert kemudian teringat sesuatu dan terkekeh. Nak, hati-hati dengan ras Amazon. Putri mereka ada di akademi ini dan sedang menunggu kemunculanmu. Ras Amazon, William mengerutkan kening. Mengapa aku harus berhati-hati di sekitar mereka? Dia tidak ingat pernah berkonflik dengan ras Amazon. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan mereka selama perjalanannya. Jadi peringatan Gilbert membuatnya memiringkan kepalanya dengan bingung. Kau benar-benar tidak tahu, Gilbert bertanya sebelum menepuk dahinya. Aku lupa kau berasal dari benua selatan. Baiklah, biar ku ceritakan sesuatu tentang Amazon. Ini adalah ras prajurit yang didominasi oleh wanita. Mereka selalu mencari individu kuat untuk diundang ke kekaisaran mereka untuk kawin dengan mereka. Saat ini, semua Amazon mengincar genmu. Bagi mereka, kau adalah kandidat ideal untuk menjadi ayah dari generasi prajurit Amazon berikutnya. Salah satu putri mereka ada di akademi ini. Namanya Lilith, dan dia juga juara turnamen yang berakhir sebulan lalu. William mengusap dagunya sambil merenung. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah topik yang sulit. Meskipun dia tidak ingin berkonflik dengan Amazon, nada bicara Gilbert membuatnya merasa bahwa ras prajurit itu bertekad untuk menangkapnya. Apapun yang terjadi setelah meninggalkan kantor Gilbert, William berjalan menuju asrama putra. Semua siswa yang melihatnya menatapnya dengan kagum, hormat, iri, dan cemburu. William tidak bisa menahan sudut bibirnya untuk tidak terangkat karena perhatian yang diterimanya. Namun, karena dia adalah orang yang berbudi luhur, elegan, dan karismatik, dia memutuskan untuk bersikap rendah hati dan berpura-pura tidak menyadari tatapan mereka. Saat dia mendekati asrama putra itu, dia melihat orang yang dikenalnya menghalangi jalannya. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, William dapat dengan mudah mengenali anak laki-laki yang tampak lembut yang pernah menjadi teman sekamarnya saat dia masih di Akademi Kerajaan Helan. William menyeringai saat dia berjalan menuju Kenneth dan memeluknya. Awalnya, Kenneth ingin menghindar, tetapi menyadari bahwa tidak ada alasan baginya untuk melakukan itu. Pada akhirnya, dia tidak menolak sikap ramah William, dan membiarkan dirinya dipeluk. Pelukan William hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum dia menarik diri, dan menatap telinga Kenneth yang runcing. Jadi, kamu seorang peri, kata William lembut. Kenneth mengangguk dan menatap William dengan tatapan meminta maaf. Maaf karena menyembunyikan identitasku. Aku punya alasan untuk tidak memberitahumu. Ayo kita ke kamarku untuk bicara. Terlalu banyak orang yang memperhatikan kita. Baiklah, William memimpin jalan dan Kenneth mengikutinya dari belakang. Saat mereka berjalan, Kenneth memperhatikan dengan saksama gerakan William. Peri itu bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari tubuh peri setengah itu, dan punggungnya tampak lebih lebar dibandingkan saat terakhir kali dia melihatnya. Dia tampak lebih bisa diandalkan sekarang, pikir Kenneth sambil tersenyum. Aku yakin Tuan akan senang mendengar apa yang akan kukatakan saat aku memberinya laporanku. Setelah kembali ke benua bulan perak, keluarga Kenneth telah memerintahkannya untuk memperhatikan William dengan saksama. Di antara para kandidat pangeran kegelapan, nama William saat ini berada di urutan teratas.
Keluarga Riley memerintahkan Kenneth untuk bertemu dengan William dan mengawasinya setiap saat. Karena William dan para peri memiliki hubungan yang rumit, hanya Kenneth yang cocok untuk pekerjaan itu. Kenneth tentu saja tidak menolak tawaran ini karena ibu William, Lady Arwen, juga telah menugaskannya untuk menyampaikan surat kepada William. Setelah kekalahan para elf di benua selatan, tidak ada yang berani memprovokasi half-elf lagi. Bahkan Raja Elf telah mengunjungi Arwen secara pribadi dan mengadakan pertemuan pribadi dengannya. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi setelah pembicaraan mereka berakhir, saintis dari Pohon Dunia memanggil Kenneth dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada William secara pribadi. Arwen juga bersikeras agar Kenneth tetap berada di sisi William selama 1 atau 2 tahun. Karena ini adalah permintaan dari tuannya, peri berambut perak itu tidak keberatan dan berjanji akan melakukan apa yang diperintahkan. Setelah memasuki ruangan, Kenneth melihat Ian dan seorang gadis berambut merah muda duduk di sofa, sambil memegang anak babi emas di tangannya. Saat William memasuki ruangan, Chiffon berdiri dan berjalan ke arahnya. William mengulurkan tangan dan menepuk kepala gadis itu sebelum berjalan menuju sofa. Begitu William duduk, Chiffon duduk di pangkuannya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Tindakan intim ini membuat Kenneth mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia telah melihat kelembutan di mata William ketika dia menatap Chiffon dan Kenneth berasumsi bahwa gadis itu adalah seseorang yang penting bagi sahabatnya. "Duduklah," kata William sambil memberi isyarat agar Kenneth duduk di sofa di seberangnya. Kenneth duduk dengan patuh dan menatap Chiffon dengan rasa ingin tahu. Melihat mantan teman sekamarnya memperhatikan wanita muda dalam pelukannya, William memutuskan untuk memperkenalkannya. "Chiffon, ini Kenneth. Dia salah satu perwira di Ordo Kesatriaku di Kerajaan Helan," kata William. "Kenneth, ini istriku, Chiffon." Ian, yang duduk di samping William, tergoda untuk mengatakan bahwa dia juga istrinya, tetapi memutuskan untuk tetap diam. Tidak seperti William, dia tidak sepenuhnya mempercayai Kenneth, jadi dia tidak berniat mengatakan sesuatu yang tidak perlu kepada ras yang mencoba menyerang kerajaan mereka. Sebelum Kenneth sempat mengatakan sesuatu, ketukan keras terdengar di pintu, yang membuat semua orang di ruangan itu menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Sebagai pengikut William, Ian berdiri dan pergi ke pintu untuk melihat siapa yang datang. Seorang wanita cantik dengan kulit yang terbakar matahari memberi Ian senyuman yang menyegarkan, yang membuat Ian menutup pintu dan menguncinya sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, serangkaian ketukan keras terjadi dan suara Lilith terdengar dari luar pintu. "Buka pintunya, aku hanya ingin bicara dengannya. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini?" tanya Lilith. Ian tidak menjawab dan pura-pura tidak mendengar apapun. Ia kemudian kembali duduk di samping William seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Siapa dia?" tanya William. Ia sangat penasaran dengan identitas orang yang terus-menerus menggedor pintu. "Hanya Amazon yang rakus," jawab Ian. "Dia tidak penting." William hanya berhasil mengatakan, "Oh," sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Kenneth. Meskipun remaja berambut merah itu penasaran, Gilbert telah memperingatkannya tentang Amazon, jadi ia memutuskan untuk mengesampingkan Lilith untuk sementara waktu. Kenneth memasang ekspresi setuju di wajahnya saat melihat bagaimana Ian memperlakukan Lilith. Namun, ekspresi setuju itu tidak bertahan lama sebelum tatapannya beralih lagi ke gadis berambut merah muda dalam pelukan William. "Dia istrimu." Kenneth memutuskan untuk memastikan apakah William hanya bercanda dengannya atau tidak. William mengangguk. "Ya, kami menikah di Menara Babilonia." Alasan mengapa William mengatakan ini kepada Kenneth adalah karena Ashe dan Putri Sidoni telah memberitahunya bahwa Kenneth adalah utusan ibunya. Karena memang begitu, ia memutuskan untuk tidak menyembunyikan fakta bahwa Chiffon adalah istrinya. Dengan begitu, Kenneth dapat menyampaikan informasi ini kepada ibunya. William tidak tahu bagaimana reaksi ibunya terhadap berita itu, tetapi ia yakin bahwa begitu ia bertemu Chiffon, Arwen pasti akan cocok dengannya. Kenneth hendak mengajukan pertanyaan lain ketika pintu kamar tiba-tiba jatuh rata ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pintu sederhana akan mampu menghentikanku?" Lilith memasuki ruangan dengan senyum percaya diri terpampang di wajahnya. Tatapannya tertuju pada William dan senyum di wajahnya melebar. "Kau pasti William?" kata Lilith sambil menilai half-elf itu dari kepala sampai kaki. "Baiklah, kau boleh masuk. Ikutlah denganku kembali ke Kekaisaran Ares. Aku sendiri yang akan melahirkan bayi-bayimu."
Sudut bibir William berkedut saat mendengar kata-kata arogan Putri Amazon itu. Ini bukan pertama kalinya seseorang meminta bayi-bayinya. Putri Sidoni juga melakukan hal yang sama, tetapi kata-kata Lilith tidak bisa ditolak. Tokoh merepotkan lainnya telah muncul. William mendesah dalam hatinya. Dengan munculnya Kenneth dan Lilith, William sudah bisa merasakan bahwa dia akan sekali lagi menemukan dirinya dalam situasi yang merepotkan. Dia sudah memiliki banyak hal yang harus dilakukan, termasuk pertarungannya dengan Rebecca. Dia hanya tidak punya energi untuk menghadapi Putri Amazon yang tampak sombong yang mengira bahwa dia bisa menyeretnya kembali ke kekaisaran mereka hanya karena dia menginginkannya. Perkenalkan diri saya. Nama saya Lilith, kata Lilith. Saya adalah putri keempat dari ras Amazon. Senang bertemu dengan Anda. Lilith mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, yang diterima William. William? Jawab William sambil menjabat tangan Lilith 2 kali sebelum melepaskannya. Lilith mengangkat alisnya saat melihat gadis berambut merah muda di samping William. Karena dia adalah salah satu dari 7 dosa, cukup mudah baginya untuk mengetahui bahwa Chiffon adalah salah satu saudara perempuannya. Penemuan ini menarik perhatiannya saat dia mengevaluasi kembali William. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa half-elf dan gadis yang menatapnya dengan rasa ingin tahu memiliki hubungan yang dekat. Kakak, ini pertama kalinya kita bertemu, kata Lilith. Bolehkah saya tahu nama Anda? Chiffon mengangguk saat memperkenalkan dirinya. Chiffon Val Gremory. Lilith tersenyum. Dia sudah tahu bahwa Putri Sidoni adalah tunangan William, dan dia memegang dosa nafsu. Yang menggelitik minat Amazon adalah bahwa selain sang putri yang bernafsu, dosa kemalasan juga merupakan kenalan William. Menurut Putri Sidoni, Kenneth adalah seorang utusan yang dikirim oleh ibu William, Arwen, untuk menyampaikan pesan kepadanya. Memiliki 2 dosa di sekitar 1 orang masih dapat dianggap sebagai suatu kebetulan, tetapi jika Anda menambahkan dosa kerakusan ke dalam persamaan tersebut, menjadi jelas bahwa William dan 7 dosa mematikan memiliki semacam hubungan tak kasat mata di antara mereka. Setelah pernyataan awalnya, Lilith memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Saat ini, William adalah kandidat idealnya. Half-elf itu memiliki paras yang rupawan, garis keturunan yang baik, dan prestasi yang dimilikinya sangat memuaskan. Selain itu, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat William, dia memiliki perasaan kuat bahwa dia sedang melihat orang yang sangat rakus dan tidak tahu malu. Jika dia juga memiliki kepribadian yang mendominasi maka dialah pangeran tampan yang dia tunggu. Lilith menahan keinginan kuat untuk menculik William dan menyeretnya kembali ke kekaisaran Amazon. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk mengetahui lebih banyak tentangnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Melihat ke arah Chiffon, dia bisa tahu bahwa gadis itu tampak patuh, tidak seperti Putri Sidoni yang bertekad untuk mengusirnya dari kekaisaran Kreator. Bolehkah aku bertanya apa hubunganmu dengan William? Lilith bertanya kepada Chiffon sambil tersenyum. Chiffon bahkan tidak berkedip saat memberikan jawabannya. Aku istrinya. Selamat, saudariku. Kau telah menemukan pria yang baik. Terima kasih. Bolehkah aku membaginya denganmu? Tanya Lilith. Jangan khawatir. Aku tidak akan menantang posisimu sebagai istri utama. Aku hanya menginginkan gennya. Tubuh Chiffon menegang. Dia kemudian membenamkan wajahnya di dada William karena tatapan Lilith membuatnya merasa tidak nyaman. Mata Amazon mirip dengan seorang penggali emas yang telah menemukan sugar daddy-nya. Saat dia menatap seseorang, dia tidak akan pernah melepaskannya. Sikap William yang terlalu protektif muncul saat dia memeluk istrinya. Dia kemudian melirik Lilith, dan Lilith memberinya senyum genit dan kedipan mata. Putri Lilith, maaf tapi aku tidak bisa menemanimu ke kekaisaran Amazon, jawab William. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan, dan aku tidak punya waktu untuk menyetujui permintaanmu. Lilith terkekeh. Dia sudah menduga penolakan William, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Ada banyak orang yang melamarnya, dan bahkan mencoba membawanya ke kekaisaran mereka sendiri dengan paksa, jadi dia bisa mengerti dari mana asal half-elf itu. Jangan khawatir, itu tidak harus sekarang. Lilith tersenyum manis. Aku tahu kamu masih harus pergi ke Sekte Misti. Aku sedang bebas sekarang, jadi aku akan menemanimu, dan menyaksikan pertarunganmu dengan kekasih masa kecilmu. Dia bukan kekasih masa kecilku. Begitukah? Itu lebih baik. Semakin sedikit cinta yang menyaingi, semakin besar kesempatanku untuk merayu hatimu. Sudut bibir William berkedut. Half-elf itu selalu berpikir bahwa lelakilah yang akan selalu mengejar gadis cantik.
Setidaknya, itulah yang dibacanya dalam cerita-cerita di bumi. Namun, di Hestia, yang terjadi adalah sebaliknya. Putri Sidoni dan Lilith mengejarnya. "Apakah kau menyukaiku?" tanya William. Lilith menutup bibirnya dan terkekeh. "Apakah kau ingin jawaban yang jujur?" "Tentu saja." "Baiklah." Lilith duduk dengan benar dan meletakkan tangannya di pangkuannya. Ia kemudian menatap William dengan ekspresi serius, matanya menatap lurus ke arahnya. "Ini pertama kalinya kita bertemu, jadi jika kau akan bertanya padaku apakah aku menyukaimu maka jawabannya adalah tidak," kata Lilith. "Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa saat ini, kau adalah kandidat paling ideal untuk menjadi pasanganku. Kau memiliki penampilan, bakat, latar belakang, dan prestise. Jangan bicara soal kaya atau tidaknya kamu. Fakta bahwa kamu adalah pemilik beberapa lantai menara itu saja sudah membuatmu lebih kaya daripada pangeran manapun di benua tengah." Lilith bersandar di sofa dan menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya. "Bangsa Amazon adalah ras pejuang. Tentu saja, kami juga punya perasaan," kata Lilith. "Namun, sebagian besar dari kami mengesampingkan perasaan ini untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya. Kekuatan dan kekuasaan adalah hal terpenting bagi kami, cinta dan alasan lain bisa memperebutkan tempat kedua. Singkatnya, tidak, aku tidak mencintaimu, tapi aku membutuhkanmu. Kamu adalah pasangan yang paling ideal bagiku. Aku tidak peduli apakah kamu sudah menikah, atau berapa banyak istri yang kamu miliki. Yang aku butuhkan darimu adalah benihmu, agar aku dapat melahirkan Amazon terkuat yang akan membawa rasku ke masa depan yang lebih baik dan cemerlang." William dapat merasakan ketulusan Lilith dan kesannya terhadapnya semakin bertambah. Bahkan Ian, Chiffon, dan Kenneth tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi keberaniannya. Sementara keempat orang itu menatapnya dengan pandangan baru, keseriusan di wajah Lilith menghilang dan digantikan oleh ekspresi riang. "Meskipun aku mengatakan semua itu tidak berarti bahwa aku tidak kebal terhadap cinta." Lilith menatap William dengan mata berbinar. "Aku adalah dosa keserakahan. Hanya dengan melihatmu saja sudah cukup bagiku untuk melihat koin emas melompat-lompat. Jika kau dan aku menikah, bukankah itu berarti aku akan berenang dalam kekayaan? Aku bahkan tidak perlu bekerja. Aku bahkan bisa pensiun pada usia 20. Kesan baik William terhadap Lilith segera menghilang. Dia adalah tipe yang suka mengelabui dan menipu orang lain, tetapi dosa keserakahan adalah yang profesional dalam hal ini. Suasana di dalam ruangan menjadi canggung, saat Lilith menatap William seolah-olah dia adalah sekarung koin emas yang melambai padanya, memohon padanya untuk membawanya pergi. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun untuk memecah kebuntuan, orang lain memasuki ruangan. Dia melotot ke arah Lilith seolah-olah dia adalah kucing pencuri yang berencana mencuri lollipopnya. "Kau sudah bicara dengan William, sekarang enyahlah." Putri Sidoni berseru saat dia berdiri di antara William dan Lilith. Jelas, dia tidak berniat berbagi William dengan pendosa lain. Terutama jika dosa yang mereka tanggung adalah keserakahan. Lilith menatap Putri Sidoni sambil menyeringai. Sejak ia memutuskan untuk tinggal di kerajaan Kraetor, Putri Frisia bersikap acuh tak acuh dan menghindarinya seperti wabah. Namun, sekarang setelah William kembali, Putri Sidoni seperti induk ayam yang melindungi telurnya agar tidak direnggut ular rakus. Keduanya saling menatap, yang satu menembakkan belati, yang lain tenang seperti danau. Setelah beberapa saat, senyum nakal muncul di wajah Lilith saat ia mengangkat tangannya dan membuat gerakan menyambar di udara. "Ini sangat indah," kata Lilith sambil mengagumi benda di tangannya. "Kerah yang terbuat dari mitril. Desain yang sangat rumit. Aku ingin tahu berapa harga jualnya." Tangan Putri Sidoni segera bergerak ke lehernya. Setelah merasakan bahwa kerah itu tidak ada lagi, ia segera mencoba menyambar kerah di tangan Lilith, tetapi Lilith cukup lincah dan menghindar. "Kembalikan itu padaku," teriak Putri Sidoni. Baginya, kalung itu adalah koneksinya dengan William. Itu adalah cincin kawinnya, dan artefak yang menandakan bahwa dia milik William. Baginya, itu adalah harta terpenting yang dimilikinya dan ketika itu direnggut darinya, dia menjadi panik. "Aku tidak mau." Lilith menjulurkan lidahnya sebelum berlari keluar ruangan. Karena pintunya sudah hancur, tidak ada yang menghalangi jalannya untuk melarikan diri. "Kembalikan itu padaku." Putri Sidoni meraung saat dia mengejar Lilith. Sang Amazon menoleh dan tertawa terbahak-bahak saat dia berlari seperti angin. Sebagai seorang pejuang, kekuatan fisiknya melampaui sang putri, yang ahli dalam tipu daya dan tipu daya.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan pengejarnya dalam debu dan meninggalkan asrama anak laki-laki itu. Tiba-tiba, indera keenam Lilith memperingatkannya bahwa sesuatu yang mematikan sedang datang padanya dari belakang. Sang Amazon segera melompat ke samping, tepat pada waktunya untuk melihat bola api ungu menghancurkan tempat yang dia tuju beberapa saat yang lalu. Lilith mengerutkan kening saat dia melihat seorang wanita cantik yang rambutnya berkibar tertiup angin. Dua sayap seperti kelelawar mengepak di belakang punggungnya, dan dua tanduk kecil menonjol di kepalanya. Ekor ular terlihat menjuntai di belakang punggungnya, dan mata emasnya menatap Putri Amazon dengan niat membunuh. Kurasa aku benar-benar membuatnya marah kali ini, pikir Lilith sambil menatap putri yang telah melepaskan kekuatannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Tetap saja, ini kesempatan bagus untuk melihat seberapa kuat dia. Ekspresi Lilith menjadi serius saat beberapa pedang kristal muncul di sekelilingnya. Dia juga telah mengaktifkan keilahiannya dan berencana untuk melawan Sidoni ketika sebuah tangan menekan bahunya dari belakang. Cukup, kata suara tegas namun pantang menyerah. Pemilik suara itu dengan jelas menyiratkan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Bahkan ada niat membunuh halus yang membuat jantung Lilith berdebar kencang. Lilith mengerutkan kening dan menoleh. Sudah lama sejak seseorang memerintahnya. Dia ingin melihat siapa orang idiot yang berani menyentuhnya dengan begitu santai. Mereka yang mencoba melakukan hal yang sama padanya di masa lalu telah berubah menjadi patung kristal. Sepasang mata hijau muda yang jernih bertemu dengannya. Mereka tampak tenang di permukaan, tetapi Lilith melihat sekilas badai yang tersembunyi di kedalamannya. Badai yang akan menghancurkannya jika dia melakukan sesuatu yang lucu. Kerah itu, kata William, berikan padaku, itu milik kekasihku. Reaksi pertama Lilith adalah menepis tangannya, tetapi naluri bertarungnya berteriak padanya untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. William tidak melepaskan aura atau mengaktifkan kekuatan apapun, tetapi ada tekanan tak terlihat yang membebaninya seperti gunung. Sang Amazon tidak menyukai perasaan ini. Ia tidak suka ditekan oleh orang lain, karena ia memiliki hati yang suka memberontak. Bahkan ibunya, Permaisuri Andraste, kesulitan mengendalikannya. Namun, saat ini, intuisinya mengatakan bahwa jika ia tidak memberikan kalung itu kepada half-elf tampan ini, ia akan menyesalinya seumur hidup. Petik 2. Ini, jawab Lilith sambil dengan patuh menyerahkan kalung itu kepada William. William mengambil kalung itu dari tangannya dan tersenyum. Terima kasih, William menyingkirkan tangan yang sedang memegang bahu Lilith. Seketika, tekanan yang menahannya di tempat itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah ia hanya membayangkan sesuatu. William berjalan menuju sucubus yang masih melotot ke arah Lilith dari langit. Turunlah, Morgana, kata William. Sudah berakhir, tidak perlu memperburuk keadaan. Sucubus cantik itu melotot ke arah Lilith sekali lagi sebelum turun ke tanah. Sayang, ia menindas kita, keluh Morgana. Tidak apa-apa, William membujuk sucubus yang kesal itu sambil dengan lembut memasangkan kembali kalung itu ke lehernya. Aku mencintaimu. William kemudian mencium bibir Morgana yang membuatnya terkejut. Sucubus itu membeku sesaat sebelum membalas ciuman William. Beberapa siswa, yang telah waspada karena ledakan itu, menyaksikan half-elf dan putri cantik itu berciuman tanpa peduli di dunia. Para gadis merasakan pipi mereka memerah karena bagi mereka, William adalah remaja paling populer di benua itu saat ini. Para lelaki, di sisi lain, ingin mengumpat keras-keras dan bertukar tempat dengan William. Bung, kalau mau cium, cari kamar dan cium. Tidak bisakah kamu memberi kami yang masih lajang sedikit belas kasihan? Kami juga menginginkan tindakan seperti itu. Merasa semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, William adalah orang pertama yang mundur. Ia kemudian mencubit pipi Morgana dengan lembut sebelum membisikkan sesuatu di telinganya. Morgana telah membatalkan transformasinya, jadi tidak ada yang bisa melihat wujud sucubusnya. Ia kemudian menyeringai kepada Lilith sebelum menyeret William pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Lilith menyaksikan adegan ini dengan ekspresi tenang di wajahnya, tetapi jauh di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. Ia meletakkan tangan di dadanya untuk membantu menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Beberapa emosi yang rumit muncul. Dalam dirinya, ada keterkejutan, kemarahan, dan kecemburuan, tetapi yang membingungkannya adalah perasaan didominasi. Lilith telah lama bercanda dengan ibunya bahwa ia ingin memiliki pria yang mendominasi yang dapat menaklukkan hati, tubuh, dan jiwanya. Namun,
Itu hanya kata-kata belaka karena ia tidak percaya bahwa pria seperti itu akan muncul dalam hidupnya. Entah mengapa, Lilith merasa takut. Ia takut karena, dalam momen singkat saat tangan William berada di bahunya, ia merasa tak berdaya. Seolah-olah kekuatannya telah meninggalkannya, dan itu membuatnya merasa lemah, sendirian, dan terekspos ke dunia. Itu adalah perasaan yang sangat meresahkan dan membuatnya merasa tidak aman. Setelah menenangkan emosinya, ia meninggalkan tempat kejadian dengan langkah tergesa-gesa dan menuju ke tempat ia tinggal di akademi. Suara dan tatapan William masih terngiang di benaknya. Sebagian dari dirinya ingin berteriak dan mengusir rasa takut dan kelemahan di hatinya. Separuh lainnya ingin menjelajahi perasaan-perasaan baru yang membuatnya merasa tidak stabil. Ia percaya bahwa begitu ia memahami apa arti perasaan-perasaan ini, ia akan mampu melepaskan diri dari wilayahnya saat ini, dan melambung ke tempat yang lebih tinggi. William von Ainsworth, gerutu Lilith. Dasar brengsek. Lilith berguling-guling dari tempat tidur. Ia tidak bisa tidur. Kejadian yang terjadi beberapa jam lalu masih segar dalam ingatannya. Kerah itu, berikan padaku. Itu milik kekasihku. Setiap kali ia memejamkan mata untuk tidur, ia akan mendengar suara William. Ia akan melihat wajah William. Ia akan melihat senyum itu, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Lilith tahu bahwa ia tidak mencintai William. Ia yakin akan hal itu seperti kenyataan bahwa matahari akan terbit dari timur saat ia bangun di pagi hari. Ada yang salah dengannya, pikir Lilith sambil memeluk bantalnya. Aku seorang pejuang yang kuat. Namun, beberapa patah kata darinya saja sudah cukup membuatku merasa takut. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Lilith berpikir panjang dan keras tentang mengapa ia bereaksi seperti itu terhadap William saat itu. Ia masih bisa mengingat matanya. Mata jernih yang menatapnya adalah sesuatu yang tidak akan ia lupakan. Ada kekuatan di kedalamannya, dan meskipun bening dan cerah, wanita Amazon itu bersumpah bahwa dia telah melihat sekilas kegelapan di dalamnya. Setelah berguling-guling selama 1 jam lagi, dia duduk tegak di tempat tidur, memejamkan mata, dan bermeditasi. Beberapa menit kemudian, dia menemukan dirinya di suatu tempat yang dikelilingi oleh harta karun yang berkilauan. Itu adalah rumah harta karun yang menyimpan kekayaan tak terukur yang tampaknya tidak ada habisnya. Di tengah-tengahnya ada singgasana emas. Di sana duduk seorang wanita cantik dengan rambut pirang panjang, dan mata emas yang menatap Lilith dengan cara menggoda. Kemarilah, putriku, Dewi mengangkat tangannya dengan gerakan menyambut. Apa yang mengganggumu, sayangku? Lilith tidak memberikan jawaban apapun kepada wanita itu. Sebaliknya, dia berlari ke arahnya dan membenamkan kepalanya di dada Dewi yang melimpah. Wanita cantik berambut pirang itu terkekeh sambil menepuk kepala Lilith. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan putrinya mendapatkan kembali ketenangannya. Ibu Baptis, apa yang harus aku lakukan? Lilith bertanya sambil menatap Dewi dengan ketidakpastian. Kurasa aku melakukan kesalahan besar. Ini tentang anak laki-laki itu, William, kan? Ya, Mamen, Dewi kekayaan, tersenyum sambil mencubit pipi Lilith dengan penuh kasih. Kau tidak perlu khawatir tentang dia, kata Mamen sambil tersenyum. Dia bajingan yang tidak tahu malu dan keserakahannya tidak mengenal batas. Jika dia terlahir sebagai perempuan, ada kemungkinan besar dia terlahir dengan dosa keserakahan, dan bukan dirimu. Lilith cemberut. Dia tahu bahwa Mamen hanya menggodanya, tetapi dia masih merasakan sakit di hatinya karena ada kemungkinan besar William akan menggantikannya jika half-elf itu terlahir sebagai perempuan. Mamen terkikik sambil memandang Amazon yang cemberut di depannya. Ada apa? Dia hanya half-elf, komentar Mamen. Jangan bilang putriku bahkan tidak bisa menghajarnya sampai babak belur sebelum menyeretnya ke tempat tidurmu. Kau mulai kehilangan akal, Lilith. Lilith mengerutkan kening. Entah kenapa, aku merasa tidak bisa menggunakan kekerasan saat berhadapan dengannya. Bukankah kau selalu menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan? Kenapa sekarang kau mengubah taktikmu? Karena dia berbeda. Dia tidak seperti anak laki-laki lain yang pernah kutemui sebelumnya. Setelah kembali tenang, Lilith akhirnya mengerti mengapa dia menyimpan perasaan yang rumit terhadap William. Itu karena prestasi half-elf itu sangat tinggi. Lilith adalah juara turnamen. Dia seharusnya menyandang gelar anak ajaib terkuat di dunia, tetapi satu pengumuman ilahi saja sudah cukup untuk membuat semua usahanya menjadi sia-sia. Jauh di lubuk hatinya, Lilith tidak terima dengan perlakuan seperti ini. Dia ingin menjadi orang yang memegang kendali,
terutama dalam sebuah hubungan. Dulu, Lilith pernah bersumpah bahwa ia hanya akan menikah dengan orang yang lebih kuat darinya. Seseorang yang dapat mengalahkannya dalam konfrontasi langsung untuk mendapatkan pengakuannya. Namun, setelah mengalami turnamen tersebut, kesombongannya tumbuh. Meskipun ia telah bertemu dengan beberapa lawan yang kuat, tidak ada satupun dari mereka yang cocok dengannya. Perasaan tidak lengkap ini membuatnya berpikir bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kehebatannya. Itu terjadi sampai ia bertemu William. Meski begitu, ia tidak mencintainya. Tentu, ia memiliki kesan yang baik tentangnya, dan bahkan dapat mengatakan bahwa ia tertarik padanya sampai batas tertentu, tetapi hanya itu saja. Ia adalah pasangan paling ideal di antara generasi muda. Keyakinan inilah yang membuat Lilith menunggunya di Kekaisaran Kreator. Namun, setelah mengetahui bahwa beberapa anggota Tujuh Dosa Mematikan memiliki hubungan dengan William, ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa. Dalam sejarah benua, tidak pernah ada seseorang yang mampu mengumpulkan lebih dari 2 anggota Tujuh Dosa ke pihak mereka. Di antara Tujuh Dosa Mematikan, keserakahan adalah yang paling sensitif dari semuanya. Lilith telah merasakan tanda nafsu, kerakusan, kemalasan, dan bahkan satu dosa lagi di tubuh William, yang membuatnya benar-benar terkejut. Jika dia menambahkan dirinya sendiri dalam persamaan, akan ada 5 dosa yang sudah ada di faksi William. Dia orang yang berbahaya, kata Lilith sambil menatap dewa pelindungnya. Dia mengumpulkan dosa dunia. Kau benar, dia bajingan kecil yang rakus. Mamen menganggukkan kepalanya tanda setuju. Itulah mengapa aku menyukainya. Jadi, apa rencanamu? Apakah kau masih akan memilihnya sebagai pasanganmu? Atau kau akan mencari yang lain? Lilith mendesah. Kurasa aku terlalu banyak berpikir. Slot hanyalah temannya. Lagi pula, aku masih tidak tahu apakah peri berambut perak itu benar-benar laki-laki atau perempuan. Dia orang aneh, itu sudah pasti. Mamen terkikik. Ada kesepakatan diam-diam antara para dewa dosa mematikan. Karena mereka semua berada dalam faksi yang sama, ada saatnya mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, masih ada aturan privasi, dan mereka tidak diizinkan untuk membagikan kehidupan pribadi putri mereka kepada orang lain. Mamen sangat menyadari keadaan Kenneth. Bahkan jika dia mencintai putrinya sendiri, ada beberapa rahasia yang tidak bisa dia bagikan dengannya. Lilith, aku punya saran, kata Mamen sambil menepuk kepala Lilith. Untuk saat ini, selesaikan perselisihanmu dengan gadis nafsu. Tapi, dia menyebalkan, kata Lilith. Dia tidak lebih dari sekadar jalan yang sedang birahi, jadi aku memutuskan untuk memberinya pelajaran. Aku hanya tidak menyangka Lord William akan ikut campur. Sudut bibir Mamen melengkung ke atas. Lord William, kau sudah memanggilnya Lordmu. Semua orang memanggilnya Sir atau Lord. Lilith mengangkat bahu. Aku hanya memutuskan untuk mengikuti tren. Dengan begitu, aku akan meninggalkan kesan pertama yang baik. Mamen mengangkat alis. Dan, apakah kau berhasil? Apakah kau memberinya kesan yang baik? Lilith terdiam. Dia ingin mengatakan ya, tetapi kejadian sebelumnya membuatnya ragu. Jauh di dalam hatinya, dia menyesali telah menuruti dorongan hatinya dan mencuri kalung Putri Sidoni. Dia tidak menyangka bahwa itu sangat penting bagi Putri Sucubus, sampai-sampai dia akan menyerangnya seperti anjing gila. Lilith selalu mengira bahwa Putri Sidoni hanya menggunakan kalung di lehernya sebagai aksesori. Seperti perhiasan yang bisa dia buang begitu saja. Sementara dia menyadari tradisi keluarga kerajaan Kreator, dia pikir itu hanya lelucon. Siapa yang mau memakai kerah budak? Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Kehilangan kebebasanmu, dan membiarkan seseorang mengendalikan hidupmu adalah hal yang menakutkan. Lilith tidak ingin dibelenggu. Dia tidak ingin dijinakkan, atau dijinakkan. Harga dirinya dan martabatnya tidak mengizinkannya. Dia tidak akan mengizinkannya. Putri Amazon memejamkan matanya untuk mengingat ekspresi Sucubus ketika William mengembalikan kerah ke lehernya. Sebagai seseorang yang peka terhadap emosi orang lain, dia bisa merasakan kelegaan, kebahagiaan Putri Sidoni dan, sampai batas tertentu, cintanya pada William. Untuk sesaat, Lilith membayangkan bagaimana rasanya memiliki kerah Sidoni di lehernya. Apakah dia akan memiliki ekspresi yang sama di wajahnya? Lilith tidak tahu jawabannya, dan dia tidak tertarik menjadi budak William untuk mengetahui jawabannya. Dia adalah seorang prajurit Amazon. Jika dia menginginkan sesuatu, hanya ada satu cara untuk mendapatkannya,
yaitu memperjuangkannya kembalinya William ke Kekaisaran Kreator telah menyebar luas. Beberapa bangsawan berpangkat tinggi telah memutuskan untuk mengunjungi akademi untuk menjalin hubungan dengannya. Kaisar Leonidas dan Efeksius telah memerintahkan Gilbert untuk melarang para bangsawan ini memasuki akademi agar tidak menimbulkan keributan. Mereka telah berbicara dengan William dan yang terakhir setuju untuk mengadakan konferensi di kemudian hari untuk membahas pengalamannya di Menara Babilonia. Tentu saja, Kaisar dan Grand Archmage telah mendesak William untuk menceritakan kisah lengkap tentang apa yang terjadi di lantai 51. Ketika kedua pria itu mendengar cerita Half-Elf, keduanya menatapnya dengan kagum. Namun, ada satu masalah besar dan itu adalah pernikahannya dengan Chiffon. Sebenarnya, Kaisar Leonidas tidak mempermasalahkannya. Bahkan, dia senang untuk gadis berambut merah muda itu. Ibu Chiffon, April, dulunya adalah teman dekat Kaisar Leonidas. Jika bukan karena fakta bahwa keluarganya telah dengan tegas memperingatkannya untuk tidak menjadikannya sebagai kekasihnya, segalanya mungkin akan berubah. Sayangnya, tidak ada kata jika, dan berita kematian April membuatnya sangat sedih. Kekhawatirannya sebagian besar disebabkan oleh latar belakang Chiffon. Ayahnya memegang posisi yang sangat tinggi di benua iblis, dan dia mungkin tidak menganggap enteng berita pernikahannya. Yah, itu tidak masalah, pikir Kaisar Leonidas. Kebahagiaan Chiffon lebih penting daripada kemarahan Luciel. Kaisar Leonidas tidak takut dengan pembalasan Luciel. Jika iblis terkutuk itu benar-benar ingin menyelesaikan urusannya dengannya, maka yang terakhir harus meninggalkan benua iblis terlebih dahulu. Mengetahui sikap Luciel, dia tidak akan berani meninggalkan wilayahnya kapanpun di masa mendatang. Politik di benua iblis rumit. Beberapa bahkan berpikir untuk menggelar perang saudara untuk menggulingkan pemerintahannya. Karena itu, Luciel tidak punya waktu atau dukungan untuk merekrut tenaga kerja yang cukup untuk mengancam Kekaisaran Kreator. Tetap saja, aku harus menikahkan Sidoni dengannya sesegera mungkin, pikir Kaisar Leonidas. Sebulan setelah pertempurannya di Mystisex seharusnya memberi kita cukup waktu untuk bersiap. Aku hanya berdoa agar Putri Amazon tidak menghalangi. Karena Lilith adalah putri permaisuri Andraste, dan tamu di kekaisaran mereka. Dia perlu memberinya sedikit muka. Aku hanya berharap dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti menculik William dan menyeretnya kembali ke Kekaisaran Amazon, Kaisar Leonidas merenung. Meskipun kemungkinan ini tipis, kemungkinan itu masih ada. Setelah berbicara panjang lebar dengan William, Kaisar Leonidas dan Efeksius kembali ke istana kerajaan untuk membuat persiapan yang diperlukan. Tanda pisah tanda hubung. Ini agak merepotkan, gumam William setelah dia selesai membaca surat tulisan tangan dari ibunya, Arwen. Aku salah satu kandidat yang mungkin menjadi pangeran kegelapan. Setelah kekalahan pasukan peri, semua keluarga yang terlibat dalam serangan itu menderita akibat yang parah dari Dewan Peri. Para tetua yang termasuk dalam keluarga-keluarga ini dikeluarkan dari Dewan, dan dilarang masuk selama 500 tahun berikutnya. Peri mungkin memiliki umur yang panjang, tetapi hilangnya kekuasaan politik merupakan pukulan berat bagi keluarga-keluarga ini. Selain itu, perlu waktu puluhan ribu tahun sebelum klan peri ini dapat memperoleh kembali kekuatan puncak mereka. Reproduksi peri tidak secepat ras manusia, dan mereka telah kehilangan banyak orang dalam perang ini. Hal ini menjadikan William musuh bebuyutan keluarga-keluarga ini, tetapi tidak ada dari mereka yang berani membalas dendam. Mereka telah melihat apa yang mampu dilakukan William. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menyelamatkan para wanita peri, jumlah yang selamat mungkin hanya berjumlah ratusan. Namun, itu tidak berarti bahwa para peri tidak akan mengawasinya. Sebagai seseorang yang menjadi kandidat untuk menjadi pangeran kegelapan, William merupakan ancaman mematikan bagi kelangsungan hidup mereka. Apakah kau pangeran kegelapan? Tanya Kenneth dengan ekspresi serius. William mendengus sambil menyimpan surat Arwen dengan hati-hati. Pangeran kegelapan, seolah-olah. Kakak, pangeran kegelapan kedengarannya keren, kata Chiffon sambil tersenyum. Kalau begitu, maukah kau menjadi putri kegelapanku? Kenneth mendesah sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bisa tahu bahwa William tidak menganggap serius hal-hal itu. Meski begitu, dia sungguh-sungguh berharap William bukanlah pangeran dalam ramalan itu. Meskipun para peri saat ini takut untuk memusuhinya, pada tanda pertama dia berubah menjadi pangeran yang dinubuatkan, mereka akan membuang semua kehati-hatian dan bersatu untuk membunuhnya. William memiliki ekspresi riang di wajahnya,
tetapi jauh di dalam hatinya dia memiliki keraguan. Ketika dia masih muda, dia pernah bertarung berdampingan dengan St. Ian dan Isaac di ujian keberanian. Saat itu, dia terpaksa mengaktifkan kekuatan kerah Wisteria. Ini memungkinkannya untuk menggunakan kelas prestise, Pangeran Kegelapan, untuk waktu yang singkat. William pasti berbohong jika dia mengatakan bahwa kemungkinan itu tidak ada, tetapi dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Ibunya adalah orang suci dari ras peri. Meskipun dia tidak akur dengan para peri, itu tidak berarti bahwa dia menginginkan kehancuran mereka. Jangan khawatir, aku bukan Pangeran Kegelapan, kata William tegas. Maksudku, apakah aku terlihat seperti karakter yang edgy? Ya, Kenneth mengangguk, sangat edgy. Sudut bibir William berkedut saat dia melihat teman sekamarnya yang lama. Bung, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan. Apakah kamu lupa saat aku menusuk wajahmu ketika kamu tidur di kamar asrama kita? William mendesah dan duduk di mejanya. Ia mengabaikan Kenneth untuk sementara waktu dan mulai menulis surat untuk membalas surat ibunya. Selain peringatan Arwen, ibunya juga mengatakan bahwa Raja Peri akan mengirim delegasi yang dipimpin oleh Putri Peri, Putri Eowyn, untuk mencarinya di masa depan. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk menengahi dan memperbaiki keretakan antara William dan ras Peri. Ini adalah cara Raja sendiri untuk menebus ketidakmampuannya menghentikan perang di benua selatan. Setelah menulis suratnya, ia menyegelnya dengan benar dan menyerahkannya kepada Kenneth. Kirim pesan ini kembali ke ibuku, kata William. Juga, sampaikan salamku padanya saat kau kembali ke benua bulan perak. Kenneth menerima surat itu dan mengerutkan kening. Aku akan mengirim surat ini kembali ke Tuan, tetapi siapa yang memberitahumu bahwa aku akan kembali ke benua bulan perak? Kau tidak akan kembali. Tidak, kali ini, giliran William yang mengerutkan kening. Dia mengira Kenneth hanya ada di sini sebagai pembawa pesan, dan akan kembali ke benua Silvermoon setelah menerima balasannya. Melihat ekspresi wajah Kenneth, dia tahu bahwa Kenneth tidak berbohong. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya William. Kenneth tersenyum sambil menyilangkan lengan di dada. Tuan menyuruhku mengawasimu dan memastikan kau tidak mendapat masalah. Putri Amazon sudah mengincarmu, jadi dia pasti akan segera bergerak. Jangan khawatir, selama aku ada di sini, kau akan aman dari cengkeramannya. William menggaruk pipinya sambil menatap peri yang tampak lembut di depannya. Dia sangat tergoda untuk memberitahu Kenneth bahwa dia telah kalah dalam pertempuran melawan Lilith, jadi kata-katanya tidak terdengar terlalu meyakinkan. Tentu saja, demi perdamaian dunia, Half-Elf itu tidak mengatakan pikirannya dengan lantang. Dia hanya bisa mendesah dalam hatinya karena hubungannya yang tidak biasa dengan para anggota Seven Deadly Sins. William sibuk mengatur kekuatan api pemurniannya, sambil melemparkan benda-benda ke dalam kuali Yin Yang. Hari ini adalah hari di mana konferensi besar akan diadakan di dalam akademi. Konferensi ini akan dihadiri oleh Kaisar Leonidas, serta para anggota bangsawan berpangkat tinggi dari Kekaisaran Kraetor. Tentu saja, ada beberapa tamu istimewa seperti duta besar dari berbagai kekaisaran, kerajaan, yang ingin melihat half-elf legendaris yang telah mencapai hal yang mustahil. Sebenarnya, William tidak berniat untuk bertemu langsung dengan mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk membuat ramuan khusus yang disebut ramuan jus palsu. Setelah melihat ramuan itu hampir selesai, William memanggil belati kecil untuk mengambil setetes darahnya untuk ditambahkan ke ramuan itu. Ini adalah pertama kalinya ia membuat ramuan ini, jadi ia menantikan efeknya. Beberapa menit kemudian, ramuan itu akhirnya selesai. Ia menyendoknya ke dalam botol dan mengocoknya dengan benar. Kelihatannya bagus, kata William dengan rasa terima kasih. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari ramuan jus palsu lebih besar dari. Apa yang kau harapkan, jus labu. Siapapun yang meminum ramuan ini akan berubah menjadi replika sempurna dari orang yang darahnya ditambahkan ke ramuan tersebut. Efek transformasi akan bertahan selama 1 jam. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Dengan ini, aku tidak perlu pergi sendiri ke konferensi itu. William, terkekeh jahat. Aku jenius. Karena kehadiran Kenneth dan Lilith di akademi, William memutuskan untuk bersembunyi di Tousan Beast Domain. Saat ini, dia ingin menantang Dungeon of Atlantis, dan menaikkan level job class-nya. Half-Elf itu tidak ingin menggunakan job class Einherjar-nya sebanyak mungkin karena risiko kehilangan ingatannya. Meskipun kehidupan masa lalunya tragis, kehidupan itu dipenuhi dengan kenangan indah, jadi dia tidak ingin kehilangannya.
Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa hanya karena mereka ingin bertemu denganku, Dick, Tom, dan Harry manapun bisa datang ke akademi dan meminta kehadiranku? William mendengus. Tuan ini sibuk. Aku tidak punya waktu untuk bersosialisasi. 3 ramuan jus palsu di tangannya bersinar dalam cahaya kemasan. Jelas, ramuan itu berkualitas tinggi, dan William sangat bangga pada dirinya sendiri karena berhasil pada percobaan pertamanya. Sekarang aku hanya perlu menemukan beberapa subjek uji, maksudku pembantu, dan aku akan bebas. William menyeringai sebelum meninggalkan ruang alkimia. Albert, guru kelima William yang jahat, sedang tidur di sofa. Hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup untuk memberitahu William bahwa guru alkemisnya mengalami malam yang berwarna karena aroma parfum wanita yang kuat di tubuhnya. Setelah mengetahui bahwa William sudah tiba di akademi, Albert telah mencoba menyeretnya ke distrik lampu merah sehari yang lalu untuk bersenang-senang. Itu adalah caranya merayakan kedewasaan William, dan bahkan menyatakan bahwa ia akan menanggung semua biaya. Sangat disayangkan bahwa Chiffon, Ian, Putri Sidoni, dan Kenneth bersamanya ketika Albert muncul. Karena tatapan mematikan yang diarahkan pada tubuh Albert, sang alkemis memutuskan untuk mundur secara strategis dan pergi ke distrik lampu merah tanpa William. William meninggalkan kediaman Albert dan bergegas kembali ke kamar asramanya. Konferensi akan berlangsung dalam 2 jam, dan ia ingin melarikan diri secepat mungkin. Saat ini, Putri Sidoni dan Ian sedang melakukan sesuatu bersama. Kenneth dan Lilith telah diberi kursi VIP di ruang konferensi, jadi mereka tidak ada untuk sementara waktu. Setelah insiden Lilith dan Putri Sidoni, Putri Amazon itu tidak menunjukkan dirinya di hadapan William lagi. Dia tidak tahu apakah Lilith hanya bersembunyi untuk sementara waktu, atau Lilith sudah benar-benar menyerah padanya. Bagaimanapun, William lebih suka menjauh sejauh mungkin dari Amazon yang tamak itu. Sekali melihat Lilith, William bisa tahu bahwa dia, Lilith, dan James adalah orang yang sama. Jika James melihat Lilith, lelaki tua itu pasti akan menanyakan hal yang sama. Apakah kamu salah satu cucu perempuanku yang telah lama hilang? Aku tahu darah bandit mengalir dalam nadimu. William terkekeh memikirkan hal ini. Dia telah menyerahkan semua tanggung jawab kepada James dan meninggalkan menara Babilonia. Dia tidak merasa bersalah karena dia tahu bahwa James datang ke menara itu hanya untuk menjaga harta milik keluarga mereka. Selama bandit tua itu memegang kendali, tidak ada bandit lain yang akan bisa menyentuh 1 koin emas pun dari dompet keluarga mereka. Bahkan, bandit-bandit ini akan kehilangan uang mereka sendiri jika mereka berani mendekatinya. Selamat datang kembali, kakak, Chiffon menyapa William begitu dia memasuki ruangan. William mencium pipinya sebelum menyerahkan salah satu ramuan di tangannya. Chiffon, aku butuh bantuan, kata William. Carilah seseorang yang pintar dan dapat dipercaya di wilayah 1000 binatang dan biarkan mereka minum ini. Ramuan ini disebut ramuan jus palsu. Siapapun yang meminumnya akan berubah menjadi diriku selama 1 jam. Bawa aku yang palsu ke ruang konferensi, dan biarkan dia menjawab pertanyaan para bangsawan. Aku akan pergi ke penjara bawah tanah Atlantis untuk bermain sebentar. Setelah konferensi selesai, kau bisa datang dan bergabung denganku. Chiffon mengangguk patuh. Carilah seseorang yang pintar dan dapat dipercaya. Bawa mereka ke ruang konferensi untuk menjawab pertanyaan. Chiffon mengulang kata-kata William. Serahkan saja padaku, kakak. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tahu kau tidak akan melakukannya. William menepuk kepalanya dengan penuh kasih sebelum menghilang. Ia tidak ingin mengambil risiko, jadi ia memutuskan untuk pergi selagi masih bisa. Jika Kaisar Leonidas atau Efeksius tiba-tiba datang mengetuk pintunya, sudah terlambat untuk melarikan diri saat itu. Chiffon menatap ramuan itu sebentar dan merenung sejenak. Seseorang yang cerdas dan dapat dipercaya, gumam Chiffon. Beberapa detik kemudian, ia mengambil keputusan dan memanggil salah satu teman tercerdas dan dapat dipercaya yang saat ini ia miliki. B1, kemari, kata Chiffon. Seketika, sebuah portal muncul dan seekor burung merah terbang keluar darinya. Setelah mengelilingi ruangan itu sekali, B1 mendarat di depan Chiffon dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. B1, aku butuh bantuanmu. Chiffon mulai menjelaskan tugas William kepadanya dan burung itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kau mencari orang yang tepat, maksudku, burung yang tepat. B1 menggunakan sayap kanannya untuk menepuk dadanya dengan percaya diri. Ini mudah bagiku.
Chiffon tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia memuji dirinya sendiri karena telah memilih burung yang tepat untuk pekerjaan itu. Tanda pisah tanda hubung. 2 jam kemudian, ruang konferensi sudah penuh sesak dengan orang-orang. Para bangsawan, mahasiswa, profesor, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya telah berkumpul untuk menyaksikan wawancara William. Kaisar Leonidas dan Efeksius juga hadir di sana untuk menunjukkan kehadiran mereka, dan memberikan dukungan mereka kepada William. Gilbert mengamati kerumunan, dan memutuskan untuk memulai sesi wawancara. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berdiri di podium untuk berbicara kepada semua orang di ruangan itu. Kita berkumpul di sini hari ini untuk menyaksikan kelahiran seorang legenda, kata Gilbert. Seorang mahasiswa dari akademi kita telah melakukan hal yang mustahil, dan ia setuju untuk datang ke sini hari ini untuk menjawab pertanyaan semua orang. Tanpa penundaan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkannya kepada Anda, William von Ainsworth. Tepuk tangan meriah mengikuti pengumumannya, dan sorak-sorai meletus dari kerumunan. Pada saat itulah seorang half-elf yang tampan berjalan dari pintu belakang ruang konferensi. William melambaikan tangan dan tersenyum kepada kerumunan, yang membuat sorak-sorai semakin keras. Putri Sidoni, Ian, Kenneth, dan Lilith duduk di kursi barisan depan dan menatap remaja berambut merah yang memiliki ekspresi puas di wajahnya. William tidak memperhatikan mereka dan menuju ke panggung yang ditinggikan. Dia mengenakan seragam hitam pangeran, dan itu menonjolkan warna rambut dan matanya. Beberapa gadis menjerit ketika William memasuki ruangan. Half-elf itu melirik gadis-gadis itu dan mengedipkan mata pada mereka yang membuat mereka terkikik di tempat duduk mereka. Pertukaran ini tidak luput dari perhatian para bangsawan berpangkat tinggi dari Kekaisaran Kreator dan rencana mereka untuk menjebak William kembali muncul di benak mereka. Setelah beberapa saat, tepuk tangan berakhir, dan half-elf menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan. Selamat siang semuanya, kata William dengan senyum nakal di wajahnya. Senang bertemu kalian semua, dasar bajingan menjijikkan.